Dan dulu saat orang-orang ini banyak menganggap kalau mereka ini bikin konten, terus settingan dan sebagainya, mereka berdua, Atta dan Aurel, ini ternyata mereka bisa belajar dari kegagalan dalam hidup mereka. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Atta Halilintar dan Aurel ini menanti kehadiran baby mereka. Dan sebelum lahir, ini kayak pesulap, kayak magician, melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan in case kalian semua yang menonton di sini tidak menghitung, lupa, karena Atta banyak sekali prestasinya, Aurel juga setelah bareng Atta ini jadi bersinar dan lebih bersinar lagi, maka yuk saya akan mengingatkan, dan siapa tahu banyak hal di sini yang akan bisa kita tiru dari anak muda yang SMA aja ini nggak lulus, tapi bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Maka ini adalah keajaiban Tuhan, dan dia pun saya pikir adalah seorang yang terpilih, tapi nggak semua orang terpilih ini sebenarnya kuat untuk melakukan ini. Dan saya pikir Atta salah satu yang memang kuat, dan saya acungi jempol. Maka ini adalah keajaiban-keajaiban yang terjadi dan sepertinya dibuat oleh Baby AHA. Yang pertama, kita lihat ya, apa sih kira-kira? Sesuatu yang selama ini itu kalau saya bilang itu terpisah, dan selama itu tuh kayak semua orang ini selalu menggoreng isunya, yaitu Krisdayanti yang meninggalkan keluarga Hermansyah. Dan terus karena ya saya bilang sih ini media ya, malah nggak bantuin gitu loh oknum-oknumnya ini tadi. Kalau Krisdayanti ngomongin sesuatu dibalikin lagi kayak zaman dulu lagi. Dan Aurel di sini yang memang berhati polos dan baik hati itu akhirnya terkesan jadi kayak nggak baik sama ibunya. Nah, saya pikir akhirnya setelah kehadiran si Baby AHA ini tadi, ini hubungan antara Aurel dan Krisdayanti ini membaik. Kenapa penting? Karena ini wanita sama wanita, dan ini ibunda yang ya memang akhirnya dalam mendewasakan atau pertumbuhannya ini tidak ada di sisinya, tetapi Aurel di sini sangat menantikan dan merindukan sosok ibu. Kalian semua yang wanita pasti merasakan, mau hubungannya ini setidak baik apa, tapi namanya sama ibu itu, kalian ini memiliki satu ikatan emosional dan batin yang nggak bisa dijelaskan, bahkan seorang pria pun tidak akan bisa mengerti. Dan ini sepertinya dipicu juga dengan hadirnya si Baby AHA ini tadi. Dan tidak hanya mereka berdua, saya lihat sih di sini satu hal yang akhirnya ini Raul Lemos yang nggak pernahnya ini terus kemudian mengajak makan malam bareng. Dan nggak cuman Aurel dan Atta, tetapi keluarga Anang Hermansyah dan Ashanti ini semua diajak bertemu. Dan dua keluarga besar ini akhirnya berjumpa. Dua keluarga yang tadinya ini adalah perpisahan antara satu keluarga, ini menjadi dua keluarga besar dan akhirnya mereka bersama. Ini satu kebersamaan yang dinantikan seluruh Indonesia, bukan karena mereka selebriti, tapi karena sepertinya ini menjawab keinginan orang-orang yang bernasib serupa. Di sini kalian semua yang terpisah dengan orang tua karena perceraian atau hal yang lain, permasalahan keluarga, saat melihat mereka terus merindukan hal yang sama, itu adalah satu hal yang wajar. Dan ini semoga juga mengetuk hati orang-orang yang terpisah untuk bersatu kembali dalam keluarga yang saya bilang ini malah lebih baik karena ada dua keluarga besar yang bersama. Apalagi keajaiban yang dibuat sama bayi yang even belum lahir ini. Saya pikir Aurel di sini lebih keibuan, lebih dewasa dan berhijab. Dulu saya sempat mikir bahwa ini nggak mungkin lah sama Aurel, karena mamanya Atta ini pasti pengennya seseorang yang juga berhijab, karena adik-adiknya Atta aja dari kecil juga sudah berhijab. Nah, itu pendapat saya. Sampai akhirnya sekarang dia ini berhijab, saya pikir juga sesuatu keajaiban yang muncul ya saat si baby ini tadi terus kemudian akan lahir. Dan ini adalah satu hal yang ya, semuanya memang diarahkan dan sudah direncanakan oleh Sang Kuasa, dan semoga ini mengarah ke sesuatu yang lebih baik lagi nantinya. Aurel yang saya lihat saat kelahirannya dulu, dan ini tahun 97 itu ada film namanya Titanic, dan Krisdayanti memberikan nama anaknya ini karena dia baper banget dengan film itu, Aureli Titania. Ini ternyata sekarang sudah jadi seorang ibu. Dan kalau menurut saya ini rasanya tahun cepat berganti, zaman cepat berlalu. Kita akan lihat bahwa Aurel ini saat dia ini bersama Atta, auranya ini kayak dikeluarkan.
seperti permata yang selama ini tersimpan di bebatuan, semakin digosok itu semakin bersinar. Dan Aurel menampilkan semuanya, berbakat tidak hanya di dalam bidang seni, tetapi juga di bidang bisnis. Usaha-usaha yang saya pikir ini juga diperuntukkan untuk Aurel, seperti AHA Hijab, Aurel Loli Kosmetik di sini, terus kuliner warung Pok Nur. Ini sepertinya adalah satu hal yang juga ada setelah si baby ini tadi ada. Bener nggak sih? Atau saya salah riset di sini? Coba, kalau saya salah, tolong dibenerin di bawah ini ya. Tapi ya saya lihat bahwa ini adalah satu hal yang, ini rezeki yang belum lahir sudah bawa rezeki. Dan saya pikir nanti setelah lahir ini akan banyak hal yang lain yang kalau saya lihat sih, ini akan membuat mereka berdua ini nggak sibuk dengan anak saja, tetapi sibuk dengan waralaba bisnisnya yang luar biasa. Juga satu hal yang nggak pernah disangka sebelumnya saat Atta di sini, ini memiliki akhirnya klub bola atau sepak bola. Mungkin kalau ditanya pengetahuannya dia dari mana, apakah dia pernah bermain profesional di sebuah klub bola, yang saya tahu ya Celebrity FC. Apakah dia pernah bareng sama, nggak ada. Tapi saya pikir di sini semua ketulusan Atta, kesenangan atas hobinya, dan juga saya pikir karena anaknya ini akan lahir, maka pemikirannya nggak cuma hanya untuk dirinya. Dan di sini dia berpikir dengan memiliki klub bola, maka dia akan bisa memberikan value kepada orang lain. Dan kalau saya pikir saat anaknya lahir nanti, dia ingin menunjukkan kepada anaknya bahwa ayahnya ini tidak hanya cari nafkah, tapi juga ingin memberikan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan, dan juga memberikan inspirasi kepada orang sebanyak mungkin. Dan tidak hanya itu, in case kalian semua lupa, ada banyak sekali usaha-usaha Atta Halilintar Manggurita. AHA Clothing yang pertama kali dia buat, dan sekarang pun masih ada. Terus ada AHA Gadget, ada kuliner Asyap dan AHA Travel, dan terus kemudian bikin cake Medan Mulaka, serta Madu Roh, rahasia orang hebat kalau nggak salah ya. Ini adalah hal-hal yang masih ada dan semakin besar menuju ke kelahiran baby AHA ini tadi. Dan dulu saat orang-orang ini banyak menganggap kalau mereka ini bikin konten, terus settingan dan sebagainya, mereka berdua, Atta dan Aurel, ini ternyata mereka bisa belajar dari kegagalan dalam hidup mereka. Kalau Atta saya pikir gagal saat menyelesaikan SMA-nya. Kalau Aurel adalah dia tidak mendapatkan kasih sayang ibu kandungnya dari dia kecil. Ini akhirnya nggak membuat mereka ini jadi seseorang yang punya alasan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Mungkin kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang yang berhasil dalam hidupnya, terus mereka beralasan, gue nggak sekolahin dengan benar sama orang tua gue, dan akhirnya gue cuma lulusan SMA. Atau ada yang juga mengatakan bahwa orang tua gue berpisah, dan terus kemudian ya ngapain gue harus hidup dengan semua kebaikan, karena ya orang tua gue aja nggak mengajarkan yang benar. Mereka tidak mengatakan itu dan mencoba untuk memutus mata rantai dengan melakukan kesuksesan yang luar biasa. Dan saya akan melihat bahwa ini semua juga diciptakan oleh kehadiran baby AHA, dan baby AHA pun saya pikir sih akan memiliki banyak kehebatan yang merupakan panduan dari kehebatan-kehebatan kedua orang tuanya. Rahasianya apa ya kira-kira seorang Atta Halilintar bisa seperti ini? Saya pikir sih karena kecintaannya dia dan kepeduliannya terhadap keluarga, dan ketulusannya terhadap sayang dan rasa sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Saya bertemu secara langsung dengan Atta dan melihat bagaimana dia ini seseorang yang tulus, mau melakukan apapun, dan dia ini nggak pikir panjang saat melakukan satu hal. Dia ini nggak kayak kalau ketemu sama orang, ini mirip Raffi Ahmad. Kalau ketemu sama orang itu nggak pikir panjang apakah nanti orangnya akan menipu atau tidak. Kalau dia bisa bantu, dia akan bantu. Dan saya lihat apalagi ke keluarganya, dan sepertinya ini adalah satu hal yang diajarkan kedua orang tuanya. Dan Atta sebagai anak pertama dari 11 bersaudara telah berhasil menyerap dan mencontohkan yang terbaik untuk adik-adiknya. Rahasia apa lagi yang kira-kira ada? Kalau saya pikir di sini banyaknya keberuntungan, banyaknya harta yang melimpah, dan semuanya ini adalah karena doa ibu. Maka kita tahu bahwa Atta Halilintar termasuk anak yang memuliakan ibunya, dan karena itu banyak sekali keberlimpahan yang dia dapatkan, termasuk dengan pernikahannya bersama Aurel. Ini adalah karena restu ibunya, dan karena itu semuanya seperti dimudahkan. Kalaupun ternyata kemarin terjadi keguguran, nggak pakai lama langsung diganti, dan digantinya nggak cuma dengan baby, dengan banyak
hal yang terus kemudian akan sepertinya dipersiapkan saat baby ini lahir. Semua nanti akan mengalir dan membuat orang-orang pun ini nggak cuma mereka saja yang akan mendapatkan keuntungannya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dan untuk itu saya sih punya firasat, betul atau tidak, nantinya nggak pakai lama setelah si baby ini lahir, sepertinya Aurel juga langsung akan mengandung lagi dan lahir anak kedua, terus kemudian nggak pakai lama ketiga, sepertinya Atta pun akan mewarisi memiliki anak yang banyak dari orang tuanya. Dan kalau menurut saya di sini, kalau Mas Anang aja di sini anaknya juga banyak, keturunannya Aurel anak pertama, Atta juga dari keluarga anaknya banyak, jangan-jangan anaknya nanti 11 plus 3, 14, 15 mungkin. Tapi apapun itu, kalau anaknya satu dan belum muncul aja rezekinya seperti ini, kebayang kalau anaknya lebih banyak lagi. Dan terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Yang terbaik dan kesehatan untuk baby AHA. Kita nantikan kehadirannya masuk ke 7 bulan ini. Dan semoga hal-hal positif yang terjadi ini bisa kita ambil manfaatnya. Dan at least kita bisa meniru banyak hal itu dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.